happy Sunday. Adik-adik gimana nih kabarnya? Kakak percaya pasti semuanya sehat dan bersuka cita. Amin, betul Kak Nomi. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau sama-sama ingat-ingat dulu yuk ayat hafalan minggu lalu. Ayat hafalannya ada di Mazmur 103 ayat yang ke-8. Bunyinya kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Amin. Nah, pasti semuanya udah bersemangat kan? Yuk sama-sama berdiri. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk dengerin firman. Kita sama-sama nyembah Tuhan dulu yuk. Perhatian
makasih Tuhan Yesus selalu nopang kami, selalu nuntun kami. Makasih Tuhan Yesus juga selalu jagain kami. Kami bersyukur Tuhan punya Bapa seperti Engkau. Tuhan, sebentar kayak mau dengerin firman. Tuhan Yesus berkati kami, urapi setiap kami. Kasih kami hikmat Tuhan, kasih kami pengertian yang baru tentang firman Tuhan. Kami mau Tuhan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, biar melalui hidup kami, teman-teman di sekitar kami bisa jadi berkat Tuhan. Makasih Bapak, makasih Yesus. Berkati juga kakak sekolah minggu yang akan nyampein firman. Tuhan urapi, Tuhan sertai. Adik-adik semuanya yang udah siap dengerin firman, sama-sama kita katakan amin. Shalom Rehoboth Kids, happy Sunday. Wah, Kak Widi tadi sudah lihat wajah-wajah luar biasa bersuka cita, bersemangat dari Rehoboth Kids waktu memuji Tuhan. Haleluya, Kak Widi bersuka cita. Nah, hari ini Rehoboth Kids kita mau kembali belajar lagi mengenai firman Tuhan yang berjudul bahwa Tuhan melindungi kita semua. Nah, tapi sebelum kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, Kak Widi mau punya tebak-tebakan nih buat Rehoboth Kids. Rehoboth Kids harus jawab ya, meskipun di rumah, meskipun nggak ketemu sama Kak Widi ya. Nah, tebak-tebakan pertama, Kak Widi mau tanya, Rehoboth Kids tahu nggak hewan yang punya tanduk di hidungnya? Badannya besar, berjalan dengan 4 kaki, warnanya abu-abu. Ayo, apa Rehoboth Kids? Kak Widi kasih waktu 3 detik ya buat menjawab ya. 1, 2, 3. Apa Rehoboth Kids? Kayaknya ada yang benar, ada yang salah ya Rehoboth Kids. Jawabannya hewan badak. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Masih tentang hewan, Kak Widi mau bertanya. Hewan apa yang bentuk badannya kecil tapi dia punya duri yang banyak di punggungnya Rehoboth Kids? Banyak duri-duri di punggung hewan ini. Apa Rehoboth Kids? 1, 2, 3. 100 buat Rehoboth Kids. Jawabannya hewan landak. Nah, kenapa ya kok Kak Widi tanya ada hewan yang ada tanduknya di hidung, punya duri di badan? Nah, sebenarnya Tuhan menciptakan hewan-hewan tersebut dengan tujuan untuk melindungi hewan tersebut. Tanduk yang ada di hidung, duri yang ada di badan, semuanya sudah Tuhan Yesus ciptakan supaya hewan tersebut bisa melindungi dirinya. Nah, kalau hewan-hewan aja punya tanduk, punya duri untuk melindungi dirinya, kita yang nggak punya ini bagaimana ya Tuhan bisa melindungi kita manusia? Kita mau belajar hari ini dari kebenaran firman Tuhan di satu tokoh yang Rehoboth Kids juga sudah belajar minggu lalu. Masih ingat nggak Rehoboth Kids siapa tokoh tersebut? Tokoh tersebut adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh di minggu lalu diminta Tuhan untuk membuat kapal yang begitu besar. Apa namanya kapalnya Rehoboth Kids? Disebut apa kapal yang besar sekali? Disebut dengan Bahtera. Bahtera itu merupakan kapal yang tingkatannya besar sekali. Kayaknya 1.000-2.000 orang atau lebih ya Rehoboth Kids, semuanya bisa masuk loh ke dalam Bahtera itu saking besarnya. Nah, kelanjutan dari kisah tersebut, sekarang Bahtera tersebut sudah jadi. Nabi Nuh sudah membangun dan sudah mengikuti perintah dan juga firman Tuhan untuk membangun bahtera yang besar karena akan ada banjir besar. Nah, setelah itu Nabi Nuh meminta anak-anaknya untuk boleh mengumpulkan makanan, memasukkan makanan-makanan tersebut ke dalam bahtera sebagai cadangan makanan mereka. Tapi tidak hanya untuk manusia, Nabi Nuh menyuruh anak-anaknya untuk mengumpulkan makanan untuk hewan-hewan yang ada. Kenapa ya kok harus mengumpulkan makanan buat hewan-hewan yang ada? Karena Tuhan juga berfirman kepada Nabi Nuh untuk membawa sepasang hewan. Sepasang berarti ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Jadi Nabi Nuh mengumpulkan sepasang hewan-hewan mulai dari singa, gajah, kanguru, unta, burung, semuanya dikumpulkan menjadi satu di dalam bahtera tersebut. Wah, luar biasa ya Rehoboth Kids, bahtera yang begitu besar, punya tingkat-tingkat bisa menampung semua hewan-hewan yang sangat besar. Tapi kok bisa ya hewan-hewan tersebut tidak bertengkar satu dengan yang lain? Padahal kan ada singa, tapi ada juga rusa. Yang rusa ini adalah
makanan dari singa. Ajaibnya, atas perintah Tuhan, atas firman Tuhan, hewan-hewan tersebut menjadi jinak, Rehoboth Kids. Mereka dengan sukarela gitu ya, datang sendiri dan masuk ke dalam bahtera, bahkan tanpa membahayakan Nabi Nuh dan orang-orang di sekitarnya. Dan juga karena Tuhan sudah minta buat kapal yang begitu besar, hewannya pun ditempatkan di tempat yang berbeda-beda. Yang singa jangan terlalu dekat ya sama yang rusa, nanti dimakan. Tapi kita percaya bahwa itu hanya karena anugerah Tuhan, atas perintah Tuhan, bahwa hewan-hewan tersebut boleh jadi jinak dan juga ikut masuk dibawa oleh Nabi Nuh. Setelah kapalnya sudah selesai, hewan-hewan sudah dimasukkan ke dalam kapal, Nabi Nuh berkata kepada tetangganya, kepada orang-orang sekitarnya yang menganggap bahwa Nabi Nuh ini mungkin aneh gitu ya, Rehoboth Kids, atau sudah gila karena membangun kapal bahtera yang luar biasa besar, padahal langitnya cerah, nggak ada hujan ya. Tapi Nabi Nuh berkata, Tuhan meminta Nabi Nuh untuk membangun kapal yang begitu besar karena akan ada banjir yang akan datang. Dan aku sudah melakukannya. Di sini Nabi Nuh taat, Rehoboth Kids, kepada Tuhan, dan dia percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu benar adanya. Tapi meskipun Nabi Nuh sudah berkata seperti itu dan mengajak orang-orang di sekitarnya, tetangganya gitu ya, Rehoboth Kids, mungkin tetangga gang sebelah, kompleks sebelah sudah diajak, ayo akan ada banjir loh. Mereka malah menertawakan dan mengolok-ngolok Nabi Nuh. Mereka berkata, buat apa bangun bahtera kapal besar-besar? Wong langit cerah, tidak ada hujan, tidak mungkin akan datangnya hujan. Tapi Nabi Nuh masih dengan hati yang taat dan baik mengajak, ayo ini kesempatan terakhir kalian untuk bisa selamat dari banjir yang ada. Tapi tetap sekali lagi Rehoboth Kids, orang-orang tersebut malah menertawakan dan meninggalkan kapal Nabi Nuh. Singkat cerita, setelah itu Nabi Nuh dan keluarganya masuk ke dalam kapal dan bahtera, dan Tuhan sendiri yang menutup kapal tersebut. Tuhan menutup pintunya sehingga tidak ada lagi orang yang bisa masuk ke dalam kapal itu. Lalu banjir besar datang dan benar semua manusia yang ada di muka bumi dimusnahkan oleh Tuhan, kecuali Nabi Nuh dan keluarganya bersama anak-anaknya, istrinya dan istri anak-anaknya, serta sepasang hewan yang sudah masuk ke dalam kapal tersebut. Dari situ kita mau belajar ya Rehoboth Kids, bahwa Tuhan melindungi kita. Tuhan benar-benar sayang dengan kita sebagai ciptaannya. Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk bangun kapal dan Nabi Nuh pun taat. Tuhan menghindarkan Nabi Nuh dan keluarganya dari kejadian yang kurang mengenakan, yaitu banjir besar. Kita pun di setiap harinya juga memiliki berbagai masalah gitu ya Rehoboth Kids. Seperti orang-orang yang ada di tetangga-tetangga Nabi Nuh yang mungkin sudah jahat, berdosa, tidak percaya Tuhan, tapi Tuhan tetap mau tolong. Tuhan tetap memberikan ajakan terakhir untuk ayo masuk ke dalam bahtera. Tapi mereka menolak dan akhirnya mereka dibinasakan. Tuhan melindungi kita di setiap harinya ya Rehoboth Kids. Di sekolah kita, Tuhan menghindarkan kita dari bahaya. Ketika kita belajar, bermain bersama teman-teman, kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menghindarkan kita, melindungi kita dari segala yang jahat. Selain itu, Tuhan Yesus juga melindungi kita semua melalui Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus tidak mau kita semua manusia terkena hukuman masuk ke dalam neraka. Sekarang kita sebagai manusia yang sudah ditebus, sudah dilindungi oleh Tuhan Yesus, harus mau taat Rehoboth Kids ketika Tuhan bilang, ayo Widi, ayo Rehoboth Kids, kita mau berbuat A. Tuhan ingin kita berbuat B dan lain sebagainya. Kita mesti taat dengan apa yang sudah diinginkan Tuhan, supaya kita pun juga boleh terlindung dan juga terhindar dari hukuman dan bahaya yang ada, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu melindungi kita. Amin. Nah, sebelum kita mengakhiri menutup firman Tuhan, kita mau ingat-ingat lagi ya Rehoboth Kids ayat hafalan kita
yang diambil dari Mazmur 103 ayat yang ke-8. Kita baca dan ingat bersama-sama ya Rehoboth Kids. 1, 2, 3. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Amin. Sekarang kita mau tutup tangan, kita lipat tangan, kita mau berdoa Rehoboth Kids. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar Tuhan bagaimana Tuhan melindungi kami manusia Tuhan. Kami belajar dari kisah Nabi Nuh Tuhan, di mana Nabi Nuh mau taat ketika Tuhan bilang ada banjir besar. Nabi Nuh tetap membangun Tuhan meskipun banyak orang yang tidak percaya bahkan mengolok-olok Nabi Nuh Tuhan. Tuhan terima kasih juga Tuhan, Tuhan sudah menebus kami, Tuhan sudah mati di atas kayu salib sehingga kami boleh terhindar Tuhan dari hukuman dosa. Kami juga mengucapkan terima kasih Tuhan bahwa Tuhan melindungi kami dimanapun kami berada, di sekolah, di tempat bermain, bahkan dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan terus menjaga kami, melindungi kami, dan beserta dengan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk ibadah sekolah minggu di hari ini. Kami mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa Rehoboth Kids.